Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam agama Islam kita diajarkan bahwa kita hidup di alam dunia ini sebenarnya masih banyak alam yang mungkin tidak kita tahu karena mungkin kita belum mengalaminya. Salah satunya adalah alam barzakh. Kemudian ada juga alam akhirat. Kita juga dikenalkan dengan alam kandungan. Kemudian ada alam zahir yang kita hidup sekarang ini. Ada alam gaib yang kita tidak tahu seperti apa persisnya. Kemudian ada alam malakut, ada alam jabarut, dan seterusnya. Itu semua adalah alam-alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menunjukkan betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-alamin itu adalah jamak atau plural. Jadi Allah adalah Tuhannya alam dunia, Tuhannya alam akhirat, Tuhannya alam barzakh, Tuhannya alam kandungan, dan seterusnya. Dan di antara alam-alam ini adalah alam mimpi. Alam mimpi ini adalah salah satu alam yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui. Karena banyak sekali hikmah yang sebenarnya bisa kita ambil dari alam mimpi jika kita mengetahui bagaimana Islam memperlakukan dan Islam memperhatikan tentang alam mimpi ini. Di dalam banyak hadis Rasulullah SAW, beliau sering menceritakan mimpi-mimpi beliau kepada para sahabat. Baik itu mimpi baik, seperti misalnya ketika beliau pernah suatu malam bermimpi masuk ke dalam surga, kemudian di surga sudah terdengar suara sandal Bilal. Kemudian keesokan harinya beliau mengabarkan mimpi beliau kepada Bilal bahwa beliau mendengar suara sandal Bilal di surga. Kemudian juga pernah beliau bermimpi memakai gelang di tangan beliau. Kemudian ketika beliau tiup, gelang itu musnah. Keesokan harinya beliau bercerita kepada para sahabat dan beliau tafsirkan bahwa itu adalah pertanda akan ada nabi palsu, dan itu terjadi. Dan banyak sekali mimpi-mimpi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan sering juga beliau setelah melaksanakan sholat subuh, beliau menghadap kepada para sahabat, beliau bertanya, apakah ada di antara kalian yang bermimpi semalam mimpi yang baik? Maka ceritakanlah. Kemudian beliau mendengarkan cerita Abu Bakar yang bermimpi begini dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan alam mimpi. Dan bahkan adzan yang sering kita dengarkan setiap hari itu juga berkaitan dengan mimpi. Karena ketika awal mula akan disyariatkan adzan, ketika Rasulullah dan para sahabat ingin menentukan bagaimana cara Islam untuk mengumumkan masuknya waktu sholat, ada yang mengusulkan dengan bel seperti orang Kristen, ada yang mengusulkan dengan trompet seperti orang Yahudi. Kemudian ada seorang sahabat yang bermimpi bahwa untuk memberitahukan masuknya waktu sholat adalah dengan adzan, yaitu kata-kata yang sering kita dengarkan setiap hari dari Allah Akbar sampai la ilaha illallah. Berarti mimpi ini memiliki posisi yang sangat serius di dalam agama Islam. Oleh karenanya, insya Allah di video kali ini kita akan membahas mengenai alam mimpi, khususnya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang menjadi dasar kita tentang mimpi Rasulullah SAW atau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW adalah hadis beliau, yang bahkan para ulama ada sebagian yang mengatakan ini adalah hadis mutawatir, yaitu sabda beliau, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqqa fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sebenarnya dia sudah melihat suatu kebenaran, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Dari hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa berjumpa dengan beliau di alam mimpi adalah suatu hal yang sangat mungkin. Dan ini tidak bisa kita ingkari. Kadang kalau kita melihat ada beberapa kelompok di zaman sekarang yang mana kalau mereka mendengar bahwa ada orang bermimpi Rasulullah SAW, mereka mengingkarinya. Padahal meskipun mereka tidak mengalami, bukan berarti tidak mungkin.
Karena bermimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia pilih, siapapun yang Dia kehendaki. Jadi hadis yang kita sampaikan tadi itu adalah dasar yang kuat bahwa sangat mungkin jika Allah menginginkan kita terpilih untuk menjadi orang-orang yang bermimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi ini merupakan suatu keistimewaan karena sebagaimana yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis tadi bahwa setan tidak bisa menyerupai bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di dalam mimpi berjumpa dengan seorang kiai atau berjumpa dengan seorang ulama, bisa jadi itu adalah setan. Kita tidak bisa menjamin kebenarannya. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada jaminan dari beliau bahwa kalau kita melihat beliau di dalam mimpi, maka itu adalah benar-benar beliau yang kita lihat. Artinya itu bukan jelmaan dari setan, bukan setan yang menyerupai bentuk beliau. Karena itu adalah jaminan dari beliau dan Allah melindungi beliau agar tidak bisa diserupai oleh setan. Oleh karenanya, para ulama ketika membahas mengenai mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berbeda pendapat. Apakah ketika bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, apakah yang bermimpi ini harus melihat Rasulullah sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Syama'il atau kitab Sirah atau kitab sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya orang yang bermimpi melihat Rasulullah dalam alam mimpinya apakah harus sesuai dengan bentuk fisik yang disebutkan di dalam kitab-kitab? Mata beliau seperti apa, hidung beliau seperti apa? Ataukah mungkin orang yang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin melihat Rasulullah dalam keadaan yang tidak sempurna, tidak sesuai yang disebutkan dalam kitab-kitab? Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa untuk melihat Rasulullah dalam mimpi harus sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Artinya kalau tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis, maka itu berarti bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada ulama lain yang berpendapat bahwa mungkin saja seseorang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis, karena bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan kondisi hati orang yang bermimpi. Artinya ketika hatinya dalam kondisi yang baik, kemudian dia kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan besarnya dia ketika bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan Rasulullah di alam mimpi, maka kemungkinan yang akan dia lihat adalah sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Namun kalau kondisinya orang yang bermimpi itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi hatinya tidak baik atau mungkin ada sesuatu yang perlu dia perbaiki, maka bisa jadi dia melihat Rasulullah dalam keadaan tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Karena para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilihat dalam mimpi itu ibarat kaca. Apapun yang kita lihat tentang Rasulullah di dalam mimpi kita itu mengibaratkan atau menggambarkan bagaimana kondisi diri kita. Ketika kita melihat Rasulullah dalam bentuk yang cacat atau yang kurang, maka berarti ada kekurangan dan kesalahan dalam diri kita yang harus diperbaiki. Kalau kita melihat Rasulullah dalam bentuk yang sangat indah, yang sempurna, maka berarti kita harus lebih sempurna lagi dalam memperbaiki diri kita. Intinya, pendapat pertama mengatakan bahwa untuk berjumpa Rasulullah harus sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa melihat Rasulullah di dalam mimpi tidak harus sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis. Nah, kemudian apa ciri-cirinya? Bahwa yang kita lihat di dalam mimpi itu adalah beliau, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Mighnatul Qabul, Syekh Hasan Saddad menyebutkan bahwa ada 3 ciri-ciri yang membuat kita yakin bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri yang pertama bahwa yang kita lihat dalam mimpi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika orang yang kita lihat ini bersabda atau mengucapkan bahwa beliau ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita berjumpa dengan seseorang di dalam mimpi yang tubuhnya indah, kemudian wajahnya tampan dan seterusnya, kemudian orang ini berkata kepada kita, saya adalah Nabi Muhammad, atau saya adalah Muhammad bin Abdullah, atau saya adalah nabimu dan seterusnya, maka
Ini adalah ciri yang pertama, bahwa yang kita lihat di alam mimpi itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian ciri yang kedua bahwa yang kita lihat dalam alam mimpi adalah beliau SAW, yaitu ada orang lain yang menyebutkan bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Misalnya di dalam mimpi kita diajak oleh seseorang, orang ini bilang, ayo ikut saya, akan saya bawa kamu untuk menghadap ke Rasulullah SAW. Kemudian orang ini mengajak kita dibawa menghadap kepada seseorang yang kata orang ini adalah Rasulullah SAW. Maka ini adalah ciri yang kedua yang menunjukkan bahwa yang kita lihat adalah Rasulullah SAW. Kemudian ciri yang ketiga yang kata beliau adalah ciri yang paling kuat, yaitu ketika kita melihat orang tersebut, ada keyakinan yang sangat kuat di dalam hati kita bahwa itu adalah Rasulullah SAW, meskipun beliau tidak berbicara apapun kepada kita atau kita tidak menanyakan tentang siapa beliau, tapi ada keyakinan yang kuat dalam hati kita bahwa itu adalah baginda Rasul SAW. Ciri yang ketiga inilah yang paling kuat menurut Syekh Hasan Shaddad. Namun secara umum itulah 3 ciri bahwa yang kita lihat dalam alam mimpi adalah Rasulullah SAW. Kembali kepada poin pembahasan kita bahwa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW tidak hanya terbatas mungkin terjadi kepada para sahabat atau tabi'in atau ulama. Tidak, siapapun orangnya, jika Allah berkehendak dan Allah memilihnya, maka bisa jadi dia mendapatkan keistimewaan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan ini adalah sebuah keutamaan, sebuah keistimewaan yang semoga kita semua mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Sekali lagi kita berdoa semoga kita semua menjadi orang-orang terpilih yang bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.